Kita sudah memasuki tema 1, subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama. Nah, untuk subtema 3 nih adik-adik, kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Nah, nanti kalian akan belajar di sini tentang bagaimana hewan itu bertumbuh. Kalian penasaran? Yuk langsung saja ke materinya. Coba adik-adik lihat di sini. Ada gambar apa ini adik-adik? Ya, ini ada gambar sapi, kambing, ayam, kelinci, kuda, kerbau, burung, ya. Wah, ini bermacam-macam hewan. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa akan menghasilkan telur kembali, dan telur itu akan dierami lalu menetas lagi jadi anak ayam, lalu anak ayam tumbuh dewasa lagi. Begitu seterusnya adik-adik. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhi. Perhatikan gambar ini. Ini tadi adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan, yaitu ayam. Nah, dari telur menjadi anak ayam, lalu anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum, sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Nah, di sini kalian ingat bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bertumbuh dan perlu makan serta minum. Berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Ya, yang berkembang biaknya dengan cara bertelur. Ayo, hewan apa saja adik-adik? Nah, yang memiliki kesamaan dengan ayam diantaranya adalah bebek, burung, angsa. Ya, ini termasuk dalam hewan unggas ya, karena ini contoh ini adalah hewan yang memiliki ciri yang sama dengan ayam. Tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar yang di depan tadi adik-adik. Kalian coba bisa sebutkan ya, atau tuliskan di buku kalian bagaimana perubahan ayam tadi ya. Nih, bagaimana perubahannya? Dari telur menjadi anak telur, lalu tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, ini ya, telur ayam menetas, kemudian keluar anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Jadi, pertumbuhan ayam itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya yang pertama adalah makanan dan minuman. Lalu ada juga suhu udara. Nah, untuk ayam itu bertumbuh dan berkembang itu memerlukan makanan dan minuman. Tetapi di sini suhu udara juga harus diperhatikan, karena ayam itu tidak tahan hidup di cuaca yang dingin, apalagi kalau sering hujan ya. Jadi ayam ini sukanya di tempat-tempat yang hangat adik-adik. Kalau mereka di suhu udara yang dingin, mereka tidak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik.
Cobalah membuat gambar hiasan bermotif hewan yang kamu sukai. Nah, untuk pembelajaran SBDP, kalian diminta untuk menggambar hewan adik-adik. Sebelum menggambar hias bermotif hewan, berlatihlah terlebih dahulu menggambar berbagai garis seperti contoh berikut. Nah, nanti contohnya ada berikutnya ya adik-adik ya. Perhatikan pula contoh gambar induk dan anak ayam. Cobalah berlatih mengikuti contoh garis yang ada. Nah, kalian nanti bisa ambil buku gambar. Kalian pertama harus belajar membuat garis terlebih dahulu. Nah, dari kertas yang kosong kalian buat garis vertikal seperti ini. Lalu dari kertas yang kosong kalian buat garis horizontal ya, mendatar. Lalu dari kertas yang kosong kalian buat garis yang melengkung seperti ini. Nah, untuk menggambar induk ayam dan anak ayam, kalian bisa ikuti langkah-langkah ini nih adik-adik ya. Jadi misalnya langkah pertama buat lingkaran, lalu langkah kedua membuat leher ayam, langkah ketiga membuat kepala dan kaki ayam, langkah keempat membuat jalu, membuat sayap, lalu langkah berikutnya diberi paruh, diberi mata, diberi ekor, baru diwarnai. Ini untuk membuat induk ayam. Lalu untuk membuat anak ayam kalian bisa lakukan langkah-langkah seperti ini. Coba ya kalian praktekkan ya adik-adik ya di buku gambar kalian masing-masing. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, di sini Udin punya 2 ayam betina. Dan masing-masing ayam betina ini bertelur 10 buah. Nah, setelah bertelur 10, masing-masing ayam telurnya itu dierami adik-adik selama 21 hari. Itu biasanya ayam akan mengerami telurnya itu selama itu adik-adik. Nah, ketika sudah 21 hari, telurnya itu akan menetas. Nah, sekarang anak ayamnya yang sudah menetas tadi disimpan di 2 kandang yang berbeda. Berapa jumlah anak ayam Udin? Nah, ini dia ya. Setiap kandang berisi 10 anak ayam. Ini dari ayam betina yang pertama ya. Terus lalu yang berikutnya, di kandang berikutnya ada 10 juga di ayam betina yang kedua. Maka jumlahnya adalah 10 ditambah 10 sama dengan 20. Jadi banyak anak ayam Udin itu ada 20. Nah, ingat, untuk penjumlahan berulang seperti ini bisa diubah dalam perkalian, yaitu 2 dikali 10. Jadi 10-nya kan ada 2 nih, berarti 2 dikali angka tersebut. 2 dikali 10, maka hasilnya adalah 20. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Nah, sekarang kita mau menghitung jumlahnya. Masing-masing kandang ini berjumlah 12 ekor ayam. Ada 3 kandang. Maka jumlah keseluruhannya adalah 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36 ekor ayam. Jika ditulis dalam perkalian, itu 3 dikali 12 sama dengan 36. Sekarang kita lihat nih adik-adik, cara lain menyelesaikan soal tersebut seperti berikut ini. Nah, ada cara lainnya, cara panjangnya adik-adik. Sekarang tadi masing-masing kandang itu berisi 12. Nah, 12 ini kita buat cara panjangnya dulu, penjumlahan panjangnya, yaitu 10 ditambah 2. Nah, ini cara panjangnya dulu. Lalu kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 ini dengan angka 3. Lalu jumlahkan hasilnya, karena tadi banyak kandangnya ada
3. Pertama kita kalikan dulu. 3 dikali 10. Berapa 3 kali 10? Ya, 3 kali 10 itu 30. Nah, untuk perkalian Kak Citra punya video juga. Kalian bisa cari di channel Kak Citra ya. Video tentang perkalian dengan bilangan 10. Nah, setelah dikalikan 10, kita kalikan dengan angka 2. Ya, 3 dikali 2. 3 dikali 2 itu ada 6. Nah, kita letakkan di satuan adik-adik, harus lurus ya adik-adik ya. Nah, baru kita jumlahkan. 0 ditambah 6, 6. Lalu 3 ditambah ini nggak ada angka berikutnya ya 3, berarti totalnya 36. Ini dengan cara panjang. Cobalah berlatih soal perkalian. Ikuti contoh untuk menyelesaikannya. Nah, di sini ada gambar ayam, anak ayam, dan kandangnya lagi. Ada 4 kandang anak ayam, lalu masing-masing kandang berisi 15. Berarti bentuk penjumlahan berulangnya adalah 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15. Total semua anak ayam itu ada 60. Nah, sekarang kita coba mengerjakan dengan cara yang panjang tadi adik-adik. Ya, kalau ditulis dalam perkalian itu adalah 4 dikali 15. Untuk 15 sendiri kita ubah dalam bentuk penjumlahan yang panjang. Puluhannya ada 10, satuannya ada 5. Jadi di sini 10 ditambah 5. Lalu kalikan masing-masing bilangan ini dengan angka 4. Setelah itu kita jumlahkan hasilnya. Berarti yang pertama kita kalikan 4 dikali 10 ya. 4 dikali 10 sama dengan 40. Lalu berikutnya 4 dikali berapa? 5. 4 dikali 5 itu ada 20. Maka kita jumlahkan 0 ditambah 0, 0. 4 ditambah 2, 6. Jadi jumlah total anak ayamnya ada 60. Sama kan adik-adik? Iya. Jadi ini dengan cara perkalian, ini dengan cara penjumlahan berulang. Nah, untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, perhatikan contoh berikut ini. Contohnya di sini ada perkalian 2 dikali 210. Nah, di sini bisa kalian tukar adik-adik. Kita akan belajar dengan perkalian bersusun. 2 dikali 210 itu bisa juga dibalik menjadi 210 dikali 2. Nah, untuk mengerjakannya ya 210. Nah, nanti kita buat cara panjangnya dulu ya. 210 ratusannya ada 200, lalu puluhannya ada 10, satuannya ada 0. Nah, kita kalikan masing-masing ini dengan angka 2 ya. Nanti baru kita jumlahkan ya. Kita kalikan dengan angka 2 semua. Yang pertama 2 dikali 200. Berapa 2 dikali 200? Perkalian 0 itu sangat mudah sekali kalau ada angka 0-nya. Berarti kita lihat dulu angka yang depan. 2 dikali 2 itu 4. Lalu kita tambahkan 2 angka 0 di belakangnya. Berarti 2 dikali 200 itu 400. Gitu adik-adik. Lalu 2 dikali berapa berikutnya? 10. Sama, kita kalikan dulu. 2 dikali 1. 2 dikali 1? 2. Lalu kita tambahkan 01 di belakangnya, berarti 20. Nah, cara menulisnya seperti ini adik-adik, harus lurus ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Nanti kalau ada ratusan ya dengan ratusan. Berikutnya 2 dikali 0. Berapa 2 dikali 0? Ya, bilangan berapapun kalau dikalikan 0 ya hasilnya 0. Baru kita jumlahkan. 0 tambah 0 tambah 0. Iya, 0. 0 tambah 2. 2. Lalu 4. Jadi jawabnya adalah 2 dikali 210, 420. Cara lainnya adik-adik, nah ini yang dengan cara bersusun ya. Kita balik 210 dikali 2.
Bisa, nanti hasilnya pasti akan sama adik-adik. Nah, cara mengerjakannya bagaimana Kak Citra? Nah, angka yang di atas ini kita kalikan semua ke angka yang di bawah ini. Jadi yang pertama yang kita kalikan adalah dari satuannya. 0 dikali 2. 0 dikali 2 itu sama dengan 0. Nah, kita tulis nih di sini nih, di bawah sini nih. Kita tulis 0. Setelah itu, selanjutnya kita kalikan yang puluhannya ya. Yang depannya berarti 1 dikali 2. 1 dikali 2 ada berapa adik-adik? Ya, 2. Maka kita tuliskan di sini 2. Lalu yang terakhir 2 dikali 2. Berapa 2 dikali 2? Ya, 2 dikali 2 itu ada 4. Maka kita tuliskan di sini 4. Hasilnya 210 dikali 2 atau 2 dikali 210 itu 420. Sama kan dengan cara panjang tadi? Sekarang ada perkalian lagi. 110 dikali 4. Ya, mana dulu yang dikalikan? Ya, 0 dikali 4. 0 dikali 4 sama dengan 0. Nah, kita tulis 0 di sini nih ya. Ini sebagai coret-coretan aja adik-adik. Lalu berikutnya 1 dikali 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Berarti jawabnya di sini 4. 1 dikali 4 lagi adik-adik. Ini sama 1 kali 4 ya. 4. Berarti 110 dikali 4 sama dengan 440. 330 dikali 3. Nah, kita buat bersusunnya seperti ini. 0 dikali 3. 0 dikali 3 sama dengan 0. Berarti kita tulis 0. 3 dikali 3. 3 dikali 3 berapa adik-adik? Ayo kelas 2 kalian sudah belajar nih. 3 dikali 3 itu 9. Berarti di sini kita tulis 9. Lalu 3 dikali 3. 3 dikali 3 juga 9. Berarti jawabnya 330 dikali 3 adalah 990. Soal selanjutnya adik-adik, 220 dikali 4. Nah, kita kalikan dulu 0 kali 4. 0 kali 4 sama dengan 0. Berarti kita tulis 0 nih di sini nih ya. Lalu berikutnya 2 dikali 4. 2 dikali 4 berarti 4 ditambah 4. Ya, 8. Lalu 2 dikali 4 lagi. 2 dikali 4 sama lagi, yaitu 8. Berarti hasilnya adalah 880. Begitu adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini. Sangat mudah bukan untuk kalian pahami?